Ya, salam teman-teman semuanya, selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Dan saya doakan semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama menanggapi cuitan Ustadz Abdul Somad yang mengatakan sejak tahun 325 Masehi, maka agama Kristen sudah mulai rusak. Dan pada tahun 571 Masehi, maka datanglah Nabi Muhammad untuk membetulkan agama yang telah rusak itu. Nah, seperti apa cuplikannya teman-teman? Mari kita saksikan dan setelah itu nanti kita tanggapi secara bersama-sama. Agama manusia rentang masa Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Isa itu rusak tahun 325. Nabi Muhammad datang 571. Dari 325 ke 571 maka ajaran Kristen rusak, agama Nabi Musa rusak, agama Nabi Musa rusak. Lalu apa agama orang saat itu? Di Makkah itu ada agama Ibrahim, tapi sudah terkontaminasi yang disebut dengan agama Hanafiyah Samhah. Masih ada, tapi sudah mulai rusak. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Kristen ada. Siapa itu yang Kristen? Waraqah bin Naufal, saudara Khadijah, yang berkonsultasi Khadijah dengan dia ketika Nabi turun kedinginan. Itu Kristen. Tapi Kristennya pun sudah rusak karena terkontaminasi Trinitas. Trinitas sudah ada tahun 325 ketika diadakan konsili Nisea oleh Kaisar Konstantin yang mengatakan Tuhan tiga, anak Allah, Allah Bapa, Rohul Kudus. Jadi kalau begitu agama waktu itu apa? Kristen. Kristen rusak, Yahudi rusak, agama Ibrahim agama yang rusak. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membetulkan yang rusak. Teman-teman semuanya, itu tadi cuplikan dari Ustadz Abdul Somad di mana beliau berkata bahwa sejak tahun 325 Masehi maka ajaran Nabi Isa atau ajaran umat Kristen sudah mulai rusak. Dan bukan hanya itu ya teman-teman, tetapi ajaran agama Nabi Musa, Nabi Ibrahim dia katakan rusak juga, ya, karena terkontaminasi dengan ajaran agama yang ada di Mekah pada saat itu yang dia katakan adalah ajaran sampah. Nah teman-teman semuanya, lalu setelah agama Nabi Ibrahim, lalu muncullah agama Kristen di Mekah. Tetapi dia katakan ajaran Kristen pada saat itu rusak juga, ya, karena terkontaminasi dengan ajaran Trinitas yang dia katakan bahwa pada saat itu, ya, di tahun 325 Masehi itu, maka seluruh umat Kristen melakukan satu kesepakatan untuk mengangkat Yesus sebagai Tuhan, dan dia berpikir bahwa umat Kristen itu mempercayai adanya Tuhan tiga. Nah teman-teman semuanya, dia katakan bahwa di tahun 571 Masehi maka datanglah Nabi Muhammad untuk membetulkan agama yang telah rusak sebelumnya, termasuk agama Kristen, ajaran agama Nabi Musa, ajaran agama Nabi Ibrahim. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan ini kita akan kupas satu persatu. Tadi beliau mengatakan bahwa ajaran Nabi Isa, ajaran Nabi Musa dan ajaran agama Nabi Ibrahim telah rusak karena terkontaminasi dengan ajaran sampah yang ada di Mekah pada saat itu. Nah saudara yang berkati Tuhan, pada saat ini sungguh tergesa-gesa ya Ustadz Abdul Somad mengatakan hal itu, ya, karena saya melihat, ya, semua nabi yang telah diutus Tuhan, ya, untuk menyampaikan firman-Nya adalah tidak ada yang ajaran yang rusak, ya. Semua ajaran yang mereka anut atau firman yang mereka bawa itu semuanya baik karena itu berasal dari Tuhan. Tetapi saya tidak mengerti kenapa Ustadz Abdul Somad mengatakan hal itu, ya. Mungkin saja, ya, memang cuma sebatas itu pengetahuan Ustadz Abdul Somad. Nah kemudian dia berkata bahwa
Ajaran agama Kristen juga di tahun 325 Masehi itu sudah mulai rusak karena terkontaminasi dengan ajaran Trinitas, yang dia katakan bahwa umat Kristen itu mempercayai adanya Tuhan tiga. Ya. Nah teman-teman semuanya, sampai hari ini dan dari dulu sampai hari ini, bahwa umat Kristen itu tidak pernah mempercayai bahwa adanya tiga Tuhan, ya. Tuhan, apa katanya, Tuhan Bapa, Tuhan Allah, Tuhan Roh Kudus. Tetapi kita mempercayai bahwa adanya Tuhan yang esa, ya. Kalau umat muslim mengatakan bahwa Tuhan itu satu, tauhid, tetapi umat Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu esa, ya. Karena umat Kristen mengartikan bahwa kata esa itu adalah sebagai kata majemuk, bahwa cuma Dia yang disembah satu-satunya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, ya. Karena Tuhan itu tidak bisa dianalogikan dengan numerik satu, ya. Kalau Dia bisa dianalogikan dengan numerik satu, berarti Dia bukan Tuhan, karena Dia bisa ditebak, yaitu satu, ya. Tetapi umat Kristen, ya, sampai hari ini, ya, bahwa kata esa itu diartikan sebagai kata majemuk, ya, bahwa cuma Dia Allah yang disembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tidak ada umat Kristen yang mengatakan atau yang mempercayai atau yang menuhankan adanya tiga Tuhan. Masalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus, Bapak Ustadz Abdul Somad bisa belajar, ya, Alkitab, ya. Bapak bisa membaca, jangan asal menuduh, ya, jangan asal berbicara, ya, mengenai hal ini, karena ini adalah menganut kepercayaan orang lain. Nanti kalau misalnya kita bahas kepercayaan Anda, bisa-bisa demo berjilid-jilid. Nah teman-teman semuanya, yang terakhir adalah ketika Pak Ustadz mengatakan bahwa di tahun 300 atau di tahun 571 Masehi, maka datanglah Nabi Muhammad untuk membenarkan atau membetulkan ajaran yang telah rusak sebelumnya, yaitu ajaran Nabi Isa, agama Nabi Ibrahim, dan agama Nabi Musa. Nah teman-teman semuanya, saya mulai dari semalam sampai hari ini, saya selalu berpikir apa yang mau dibetulkan, ya, karena menurut saya sudah betul dan sudah sempurna. Lalu apa lagi yang mau dibetulkan? Saya tidak tahu apa yang mau dibetulkan oleh Nabi Muhammad, karena menurut saya ajaran agama saya sudah benar. Tetapi kalau misalnya Pak Ustadz mengatakan bahwa, atau berpendapat atau percaya bahwa Nabi Muhammad datang untuk membetulkan ajaran Nabi Isa, ya silakan saja, tetapi jangan kait-kaitkan dengan ajaran agama Kristen. Karena menurut kami ajaran Kristen adalah ajaran satu-satunya yang tidak ada tandingannya. Karena menurut kami ajaran kami sudah sempurna, ya. Lalu Anda berkata bahwa ajaran Nabi Isa tidak sempurna, karena Anda tuduhkan karena ajaran Nabi Isa menganut ajaran Trinitas. Seakan-akan umat Kristen ini, ya, mempercayai adanya tiga Tuhan. Nah teman-teman semuanya, kita berdoa saja buat Ustadz Abdul Somad ini, agar kedepannya lebih bijak dan lebih bisa menjaga bicaranya, ya, jangan sampai mengandung perpecahan di antara kita umat beragama di Indonesia ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.